Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Dani SBR. Dan kisah favorit kita semua ya, kisah warung kopi Bang Doni. Makin seru aja makin kesini kisah warung kopi Bang Doni. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi belum subscribe, diklik dulu dong ayo tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti teman-teman udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Tumbal dari dendam masa lalu. Warung kopi Bang Doni. Doni sangat antusias menyambut datangnya pagi. Saat mentari menyapa Doni, dia sudah siap dengan secangkir kopi panas dan gorengan hangat di atas piring. Doni membuka senyumnya lebar-lebar, membiarkan sinar mentari pagi membelai wajahnya yang segar. Namun, rupanya pagi itu perilaku Doni sedikit aneh. Bagaimana tidak, Doni nampak senyum-senyum sendirian, entah apa yang sedang dipikirkannya. Dan tiba-tiba saja Doni dikejutkan oleh dorongan tangan di belakang kepalanya. Hayo, lagi mikirin apaan? Romana seneng amat, canda Bu Zubaida sambil menoyor kepala Doni. Mama ganggu aja sih, apaan sih mak? Saut Doni yang merasa terganggu oleh ulah ibunya. Kaget tong, mak perhatiin lu. Dari tadi senyum-senyum baik dirian, sampai mak mondar mandir lewat depan muka lu cuekin aja. Emang lu lagi mikirin apaan sih? Mak jadi penasaran, ungkap Bu Zubaida. Mak, mulai dah penyakit gagap lu. Anak kagak jelas, ucap Bu Zubaida sewot. Iya mak, semalam Doni ngimpi nikah. Mendengar itu, Bu Zubaida seketika tersenyum lebar, matanya berbinar dengan wajah yang berseri. Yang bener tong? Alhamdulillah. Berarti sebentar lagi lu bakalan nikah ya sama si Nani ya? Ucap Bu Zubaida. Iya mak, insya Allah. Doain ya mak. Tapi aneh dah mak, pas di mimpi Doni, masa Doni kagak ngeliat pengantin perempuannya dah? Bagaimana sih? Masa iya lu nikah pengantin perempuannya kagak ngeliat? Protes Bu Zubaida. Ya elah mak, ama juga ngimpi. Punggungnya doang mak yang kelihatan. Doni kagak sempet ngeliat depannya. Soalnya Doni keburu bangun denger ajan subuh timpal Doni. Tapi entu punggungnya Nani kan? Tanya Bu Zubaida penasaran. Ya kagak tahu juga mak, kan kagak jelas. Mudah-mudahan aja mak. Lagian sama siapa lagi Doni bakalan nikah kalau bukan sama Nani? Doni jadi nyesel dah kagak sempet ngelihat Nani pakai gaun nikah. Pasti cantik banget ya Maya, ucap Doni dengan mata berbinar. Seketika seperti anak kecil, Doni merengek pada ibunya. Mak, Doni mau kawin. Mendapati itu seketika Bu Zubaida mencita kepala Doni agar tak bertingkah seperti anak kecil. Betak, aduh, perih, teriak Doni. Doni, lu tuh udah gede, kagak pantas ngerengek-rengek kayak gini. Nanti kalau si Nani ngeliat bagaimana? Emang lu kagak malu? Ucap Bu Zubaida sewot. Namun tanpa disadari oleh keduanya, adegan Doni merengek-rengek pada Bu Zubaida ternyata direkam oleh Bonis dengan menggunakan handphonenya. Kemudian dengan isengnya Bonis mengirimkan video rekaman tersebut kepada Nani. 1 jam kemudian, saat Doni bersiap ingin berangkat menuju warung kopinya, Doni mendapat kiriman video dari Nani yang berisikan adegan dirinya merengek-rengek pada Bu Zubaida. Teplak, Doni pun terkejut bagaimana bisa video itu bisa sampai ke tangan Nani. Tanpa membuang waktu, Doni pun langsung menelpon sang kekasih. Assalamualaikum Nan, salam Doni. Waalaikumsalam bang, saut Nani.
Nan, kok ada video abang ya sama Nani? Kok bisa ya? Idi abang, malu ah. Abang kenapa sih sampai ngerengek-rengek gitu sama emak? Ucap Nani. Non, itu kan bercanda. Masa iya abang begitu beneran? Gila Doni. Kan kita udah sepakat bang sebelumnya, kalau Nani pengen nyelesain dulu kuliah Nani. Nanti kalau udah beres baru kita nikah, ujar Nani. Iya Nan, abang juga paham banget. Tapi abang kayak kagak sabaran ya nungguin Nani kuliah. Itu mah bercanda doang yang sama emak, beneran sumpah, ucap Doni mencoba meyakinkan kekasih hatinya itu. Setelah itu, karena penasaran, Doni pun bertanya dari mana Nani bisa mendapatkan video tersebut. Akhirnya, Doni baru mengetahui jika adiknya lah yang telah mengirimkan video tersebut. Dengan perasaan dongkol yang memuncak, Doni langsung menghampiri Bonis yang masih berada di dalam kamarnya. Kunyit asem, apa lu pakai ngerekam gua? Lu mah bener-bener Danis, bener-bener kebangetan banget. Abang lu lagi kayak gitu lu rekam, abis itu lu kirimin ke Nani. Bujuk Danis, gua pan malu sama Nani. Lu punya pikiran dikit ngapa? Sentak Doni sewot. Chill bang, chill, santai. Bonis sekarang itu lagi mau jadi YouTuber. Jadi Bonis suka ngerekam kejadian-kejadian sehari-hari buat diupload ke medsos Bonis. Nah, tadi kan Bonis lihat tuh adegan yang tidak boleh dilewatkan. Soalnya pas abang lagi ngerengek-rengek tadi, itu abang kayak natural banget, nggak kelihatan dibuat-buat gitu, ucap Bonis santai seakan tak merasa bersalah. Buset dah. Maksud lo apa sih? Maksud lo video gua mau lo sebar-sebar begitu? Lo hapus kagak sekarang juga? Kalau kagak muka lo gua hapus nih, teriak Doni panik. Mendengar keributan di dalam rumahnya, Bu Zubaidah pun langsung menghampiri kedua anaknya. Ada apaan sih lu pada? Ribut mulu, tanya Bu Zubaidah. Ini mak, masa si Bonis ngirimin video kayak beginian nih? Ngirimnya ke Nani lagi, saut Doni sambil menunjukkan video tadi. Melihat itu, Bu Zubaidah pun ikut memarahi Bonis karena telah membuat Doni malu. Bonis, lu jadi orang yang semenggak dikit ngapa? Masa iya abang lu lagi kayak begini lu rekam-rekam? Mana pakai segala lu kirimin ke Nani lagi? Lu mah kebangetan, jadi bontot, kebangetan, ucap Bu Zubaidah menasehati anaknya. Mendapati itu, Bonis pun meminta maaf pada Doni atas kelakuannya tadi. Ya, Bonis minta maaf bah, ujar Bonis menyesal. Tak lama kemudian, Doni nampak sudah berada di depan warung kopi Bang Doni. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Doni pun langsung disambut oleh pantun dari Gomang. Ada Bang Beben makan kemiri. Tumben, pagi-pagi abang udah dimari? Tanya Gomang. Iya Mang, nanti gue mau nyari bis motor, makanya gue mau ngopi dulu di mari, sekalian nungguin bengkelnya buka, saut Doni. Punya menantu, demennya makan kelabang. Oh begitu, oke deh bang, saut Gomang yang langsung melanjutkan pekerjaannya kembali membersihkan area parkir. Bujuk, itu orang apa ikan arwana? Demen amat makan kelabang, seloroh Doni dalam hati. Setelah mendapat salam hangat dari Gomang, Doni pun langsung masuk ke dalam warungnya. Terlihat Jumeri dan Lili yang sedang prepare untuk membuka warung kopi Bang Doni. Assalamualaikum, Jum, bikinin gua kopi dong tolong ya, pinta Doni. Daun salam belinya di Cikini. Waalaikumsalam. Siap Bang Doni, saut Jumeri yang tiba-tiba saja ikut berpantun pada Doni. Lah, lu ngapa ikut-ikutan ke si Gomang Jum? Ucap Doni kaget. Iya bang, kelamaan ngomong sama Gomang, otak saya jadi begini, timpal Jumeri. Setelah itu, Doni nampak duduk di luar sambil menikmati kopi buatan Jumeri. Sambil melihat jam yang melingkar pada tangannya, Doni menunggu bengkel yang akan menservis motornya buka. Sesekali Doni memalingkan wajahnya melihat Gomang yang begitu bersemangat menyapu area parkir dari daun-daun yang berjatuhan. Begitu pula dengan Jumeri dan Lili yang sigap menyiapkan peralatan serta produk-produk yang akan dijajakan di warung kopi Bang Doni. Dalam hatinya, Doni nampak bahagia melihat usahanya kini berjalan dengan lancar. Dalam hati, Doni merasa bersyukur jika sang pemilik alam semesta ini telah memberikan segalanya pada dirinya. Setelah jam menunjukkan pukul 9 pagi, Doni pun beranjak pergi menuju bengkel motornya. Gomang, gue jalan dulu ya, ucap Doni. Mau kemana bang? Tumben pagi-pagi udah mau jalan, tanya Gomang.
Gua kan mau servis motor, udah kagak enak ini motor soalnya. Timpal Doni sambil memakai helmnya. Kebulan naik ke Labang. Hati-hati di jalan ya bang, saut Gomang dengan pantunya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Pak Faisal yang merupakan ayah dari Ivo ternyata adalah seorang kepala desa yang sangat dicintai oleh warganya. Banyak sudah pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Pak Faisal untuk keperluan warganya. Begitu juga dengan program-programnya yang menunjang kebutuhan orang banyak. Tak heran jika pada pemilihan kepala desa selanjutnya Pak Faisal banyak didukung oleh warga. Namun, pada pemilihan kepala desa kali ini, Pak Faisal harus berhadapan dengan Pak Bendol yang memiliki nama asli Warsito. Dia merupakan seorang pria ambisius yang haus akan kekuasaan dan tak segan-segan menggunakan cara kotor untuk mencapai tujuannya. Dendam lama membara dalam hati Pak Bendol, membuatnya bertekad untuk berebut kursi kepala desa dari Pak Faisal. Dendam apakah yang sebenarnya ada pada diri Pak Bendol sehingga dia sangat membenci Pak Faisal? Rupanya Pak Bendol dulunya adalah kekasih dari Bu Fatima yang sekarang merupakan istri dari Pak Faisal dan ibu dari Ivo. Dulu akibat tidak disetujui oleh orang tua dari Bu Fatima, Pak Bendol tak dapat mempersunting wanita yang dicintainya itu. Sampai akhirnya Bu Fatima menikah dengan Pak Faisal. Pak Bendol masih menyimpan rasa sakitnya. Begitulah kiranya kisah singkat yang melatar belakangi rasa dendam Pak Bendol pada Pak Faisal. Dan kini Pak Bendol adalah salah satu orang yang cukup terpandang di desanya. Banyak dari usaha bisnisnya yang berhasil, terutama sebagai tengkulak dan juga lintah darat. Hingga pada suatu malam, terlihat Pak Faisal sedang berbincang dengan anak buahnya yang bernama Kardiman, Sumaji, dan Permono. Pak, bagaimana Pak? Apa Bapak bakal mencalonkan lagi sebagai kepala desa di periode selanjutnya? Tanya Kardiman. Sebenarnya saya nggak mau nyalon lagi, Man. Saya itu sudah capek. Saya mau ngurus sawah sama tambak aja, jawab Pak Faisal. Tapi Pak, warga itu kepengennya Bapak maju lagi. Soalnya sudah banyak kabar yang beredar kalau Pak Bendol itu juga mau mencalonkan diri jadi kepala desa selanjutnya. Bapak kan tahu sendiri gimana Pak Bendol itu. Kalau dia sampai jadi kepala desa, bisa berantakan desa kita Pak, ungkap Sumaji. Mendengar itu, hati Pak Faisal pun tergugah. Ya, ia merasa khawatir jika desa yang dipimpin oleh Pak Bendol nantinya, maka semua program-program yang menunjang kehidupan warga desa akan berhenti lagi pula. Yang membuat Pak Faisal tak habis pikir, Pak Bendol merupakan seorang rentenir. Sungguh suatu bencana jika desanya sampai dipimpin oleh seseorang seperti Pak Bendol. Di tempat lain, terlihat sebuah rumah mewah yang berdiri megah di tengah perkebunan. Rupanya itu adalah rumah Pak Bendol. Saat itu, Pak Bendol sedang menerima tamunya yang bernama Mbak Karjo. Ternyata Mbak Karjo adalah guru spiritual dari Pak Bendol. Saat itu, Pak Bendol mengundang gurunya untuk datang ke rumahnya. Wah, terima kasih ya, sudah mau datang ke rumah saya. Maaf kalau saya tidak bisa datang ke rumah Mbak. Soalnya ya banyak pekerjaan yang tidak bisa saya tinggal, ucap Pak Bendol pada gurunya. Ya, tidak apa-apa. Mbak juga sekalian mau jalan-jalan. Mbak bosen di rumah terus. Memangnya ada keperluan apa? Sampai Mbak dipanggil ke sini, Dol? Tanya Mbak Karjo penasaran. Gini Mbak, saya itu ingin mencalonkan jadi kepala desa di sini. Dan saya butuh bantuan Mbak. Wah, mana toh? Cuma itu keperluanmu sampai-sampai harus manggil Mbak ke sini. Gak cuma itu Mbak, tapi ada hal yang lain. Si Mbak ingat Faisal nggak yang sering saya ceritakan ke Mbak? Nah, itu dia kepala desa yang sekarang. Sepertinya dia akan menjadi saingan saya di pemilihan kepala desa mendatang, ungkap Pak Bendol. Cuma itu. Terus kenapa memangnya? Siapapun lawanmu, Mbah jamin kamu bakal menang, saut Mbah Karjo yakin. Ya, Mbah, kalau masalah pemilihan kepala desa saya tidak khawatir. Tapi saya masih ada dendam sama dia. Saya ingin bikin perhitungan sama dia, ucap Pak Bendol menggebu-gebu. Terus kamu maunya gimana?
Kamu mau dia Mbah bikin mati? Tanya Mbah Karjo lagi. Gak cuma itu Mbah. Kalau cuma mau bikin si Faisal mati, mungkin itu sudah dari dulu saya lakukan. Sekarang saya mau keturunannya juga menderita. Jadi saya bisa membalaskan rasa sakit hati saya sama Fatimah. Biar Fatimah tersiksa. Ucap Pak Bendol dengan penuh rasa dendam. Rupanya rasa sakit hati Pak Bendol sudah sangat mendalam pada Pak Faisal dan istrinya Bu Fatimah, hingga ia berencana ingin mencelakai anak Pak Faisal yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ivo. Bah, Faisal itu punya anak perempuan yang tinggal di kota. Saya mau dia saya jadikan tumbal untuk pesugihan saya, Mbah. Ungkap Pak Bendol. Sungguh mengejutkan, ternyata Pak Bendol menjalankan sebuah pesugihan yang membutuhkan tumbal di setiap tahunnya. Tak heran jika ia memiliki harta yang melimpah. Rupanya hal itu berasal dari pesugihan yang ia lakukan selama ini. Perlu diketahui, semua tumbal yang diberikan oleh Pak Bendol akan menjadi pendamping dari makhluk halus peliharaannya. Keesokan harinya, di tempat yang berbeda, saat menjelang subuh, seperti biasa Doni sudah terbangun oleh alarm yang biasa dipasangnya. Doni, Gembul dan Jumri langsung menuju musola. Di tengah perjalanan mereka bertiga pun melakukan percakapan biasa. Tumben Bang, belum ajan udah jalan. Biasanya kalau saya ajan, abang baru bangun. Tanya Gembul. Lah, mengapa sih kalau gue jalan sebelum ajan? Saut Doni sewot. Iya Bang, biasanya kan abang jalannya kalau sholat udah mulai. Ledek Jumri ikut dalam pembicaranya. Ya elah Jum, gue pengen dapat pahala yang rada gedean. Lagian kalau kita datang rada awalan, kita kan bisa tuh sholat sunnah dulu, biar hajat kita bisa kabul. Ungkap Doni. Tumben ngomongnya bener Bang, biasanya abang ngomongnya ngelantur melulu. Sindir Gembul pada Doni. Setelah mereka selesai menunaikan ibadah sholat subuh berjemaah seperti biasa, ketiganya selalu mengobrol sejenak di depan halaman musola dengan para bapak-bapak lainnya, termasuk Pak Sadeli selaku pimpinan DKM musola setempat. Don, ngomong-ngomong, kapan mau nikah sama si Nani? Tanya Pak Sadeli penasaran. Ya kalau ayah mah maunya secepatnya Bang, tapi si Naninya mau kuliah dulu. Dia katanya mau nyelesain dulu kuliahnya. Jawab Doni. Ya elah, ngapain pakai segala kuliah, kan ujung-ujungnya kerja di dapur juga. Sahut Bang Sadeli. Ya nggak apa-apa Bang, lagian pan emang udah cita-citanya si Nani mau jadi sarjana. Biarin aja, saya mah mendukung. Lah, emangnya lu nggak ndut-ndutan kalau lagi deket sama dia? Ucap Pak Sadeli nyeleneh. Ndut-ndutan bagaimana ya Bang? Tanya Doni kebingungan. Ya elah, caeng. Lu kalau deket Nani kan caeng. Tanya Pak Sadeli lagi sambil mengangkat jari telunjuknya ke atas. Bener-bener Dani si aki-aki. Omongan yang ngaco bener. Yang bener lah Bang kalau ngomong. Kita pun lagi di depan musola, masa ngomongin yang kayak begituan? Ucap Doni terkejut ketika mulai memahami apa yang dimaksud oleh Pak Sadeli. Dah lu Don, bukan maksud gua begitu. Gua itu cuma mau ngingetin lo aja. Kita itu sebagai manusia udah kodrat. Kita punya hawa nafsu. Khususnya kita nih laki-laki, kagak boleh lihat wadon bening dikit bawaannya mau nyeruduk bae. Apalagi lo sering berduaan sama pacar lo. Makanya segerakan lu buru-buru dan nikah. Ucap Pak Sadeli menasehati Doni. Iya Bang, minta doanya aja ya, biar saya cepat nikah sama Nani. Saut Doni. Di siang harinya, Doni sudah berada di warungnya. Tak lama, Nani dan Bonis pun muncul. Sepulangnya dari kuliah, mereka berdua langsung memasuki warung kopi Bang Doni dan menghampiri Doni yang berada di ruangan smoking. Ih, ngebul amat sih Bang. Abang rokok apa nabun sih? Ucap Bonis sewot. Petasan ceplik, bukannya assalamualaikum malah nyerocos. Saut Doni ikutan sewot. Udah, baru ketemu udah pada berantem aja. Timpal Nani halus. Bang, sebulan lagi kan Bonis ulang tahun, rayain ya Bang, pinta Bonis. Iyalah, belagu amat lu, ulang tahun udah gede pakai dirayain. Lagian pan masih lama ulang tahun lu, masih sebulan lagi. Ujar Doni pada adiknya. Gak apa-apa kali Bang, sekali-kali kan bisa diadain di sini, ya nggak Nis? Kata Nani seraya melirik Bonis. Mendengar perkataan dari kekasihnya, Doni berubah luluh dan mau tak mau ia menuruti keinginan Bonis.
Udah, lu mau acaranya kayak bagaimana? Tanya Doni pada adiknya. Ya ulang tahun biasa aja lah bang, undang teman-teman Bonis, makan-makan, sama satu lagi nih yang Bonis pengen banget. Bonis mau ngundang The Changcuters main live musik di sini. Pinta Bonis menggebu-gebu menanggapi perkataan adiknya, sontak membuat Doni kembali emosi. Lu sedeng kali ya? Lu kata berapa duit ngundang di Changcuter kemari? Daripada duitnya buat ngundang di Changcuter, mending gua undang kiai buat ngerukiah lu, biar setan yang ada di kepala lu pada keluar. Sentak Doni. Bang Doni payah. Bye, ucap Bonis yang langsung meninggalkan Doni dan Nani berduaan di ruangan VIP. Melihat adegan di depannya, Nani hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya karena pada kenyataannya Nani tak bisa membuat Doni dan Bonis akur walau hanya sesaat. Abang kenapa sih kalau sama Bonis nggak pernah akur? Dia itu adik perempuan abang satu-satunya loh, tanya Nani. Yaelah Nan, abang bukannya kagak mau akur sama dia, tapi pan Nani denger sendiri. Masa iya ulang tahun dia mau ngundang di Changcuter, yang ngadi-ngadi aja tuh bocah. Keluh Doni saat itu. Kemudian untuk membuat suasana kembali tenang, Doni mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lain. Ya, Doni mengajak Nani untuk berandai-andai jika mereka berdua telah menikah nantinya. Iya Nan, nanti kalau kita udah nikah, kita tinggalnya di mana ya? Ujar Doni melemparkan pertanyaan. Ya kalau baru awal nikah mah, sementara tinggalnya di rumah Nani dulu bareng seminggu bang. Nanti baru deh kita pindah ke rumah abang juga boleh, jawab Nani. Udah, kalau ke rumah abang nanti direcokin sama emak sama Bonis. Apa kita ngontrak aja dulu kali ya? Saut Doni. Daripada ngontrak, mendingan isi rumah kontrakan Babe yang dulu pernah Nani tempatin. Gimana bang? Jangan, itu kan buat pemasukan Babe Roni sama Nyak. Nanti kita bikin rumah mandiri aja. Nih, belakang warung pantau nama masih luas. Ntar abang bikin rumah di situ ya, ucap Doni bersemangat. Mendengar itu, Nani hanya tersenyum sambil mengangguk tanda setuju. Di tengah pembicaraan itu, handphone Doni tiba-tiba saja mendapat panggilan dari luar. Ternyata ketika dilihat, panggilan itu berasal dari Ivo. Taplak, Doni pun membiarkannya. Dia tak ingin waktunya bersama Nani diganggu oleh siapapun, terutama oleh Ivo. Namun tak berselang lama, Nani mendapat pesan di grup WhatsApp yang berisi dirinya, Bonis dan Ivo. Di situ didapati jika Ivo masuk rumah sakit. Ya, saat itu yang menulis pesannya adalah Santi, teman sekantor Ivo. Tanpa membuang waktu, Nani segera mengajak Doni beserta Bonis untuk melihat keadaan Ivo. Tak ketinggalan, Doni juga mengajak Gembul. Setelah mengambil mobil di rumahnya, dengan segera mereka semua menuju ke rumah sakit di mana Ivo dirawat. Setelah sampai, Doni dan yang lainnya mendapat kabar jika Ivo mengalami shock berat akibat berita yang diterimanya dari kampung tadi siang. Hingga ia pun langsung jatuh pingsan. Rupanya Ivo dikabarkan jika ayahnya Pak Faisal telah menghilang dari rumah selama 3 hari tanpa ada kabar. Setelah siuman, Ivo masih terlihat sedih dan sedikit histeris dengan memanggil-manggil ayahnya. Kebetulan Ivo tak memiliki sanak saudara di Bekasi, sehingga mau tak mau harus diantar ke rumahnya di Lumajang, Jawa Timur. Bang Doni, gimana caranya nganter Ivo ke kampungnya ya? Kasihan deh kalau dia masih di sini. Apa abang gak bisa nganterin Ivo ke kampungnya? Pinta Santi 15. Mendapati itu, Doni langsung terdiam dan nampak bimbang. Dia merasa tak enak hati pada Nani, namun Doni langsung teringat akan jasa-jasa Ivo yang pernah mengantarnya saat dia sakit. Doni di sini merasa dilema, tak tahu harus bagaimana menanggapinya. Untungnya Nani adalah seorang wanita yang luar biasa. Tak disangka-sangka Nani meminta Doni untuk mengantarkan Ivo ke rumahnya di kampung. Bang, anterin Ivo ya. Kasihan dia bang, kan abang dulu juga pernah diantar sama Ivo pas abang sakit. Anterin ya bang, ucap Nani yang membuat Doni terkejut akan perkataan dari kekasihnya. Itulah Nani, kebaikannya selalu saja mengalahkan rasa cemburu yang menggelayuti hatinya saat itu. Kemudian keesokan harinya, sebelum Doni berangkat, dia pun menelpon Nani untuk berpamitan. Nani, abang jalan dulu ya, ucap Doni. Ya bang, hati-hati di jalan. Kalau udah sampai sana kabarin Nani ya bang, ujar Nani. Iya Nan,
doain abang juga ya biar semua lancar. Iya bang, Nani doain semoga semuanya lancar sama bapaknya Ivo cepat ketemu ya bang. Timpal Nani pada kekasihnya. Tak lama kemudian Doni pun langsung berangkat setelah ia berpamitan juga dengan Bu Zubaida dan Bonis. Tong, lo hati-hati ya tempat orang. Lu jangan pernah gegabah ngambil keputusan. Baik-baik ya, ucap Bu Zubaida mewanti-wanti anaknya itu. Ya mak, doain Doni ya mak, sahut Doni. Saat itu Doni menggunakan mobilnya untuk mengantar Ivo ke kampungnya. Tak lupa Doni juga mengajak serta Gembul dan juga Rizal. Doni sengaja mengajak Rizal untuk bergantian di balik kemudi dengannya. Wajar saja karena rumah Ivo sangatlah jauh, sehingga Doni berpikiran jika dia harus mengajak Rizal. Selama di dalam mobil, Ivo nampak terdiam. Ia sama sekali tak berbicara. Pikirannya dalam awang-awang karena memikirkan nasib ayahnya Pak Faisal. Ivo memikirkan juga kondisi ibunya, Bu Fatimah. Dia khawatir jika ibunya juga mengalami rasa shock yang sama selama di perjalanan. Baik Doni, Gembul dan juga Rizal berusaha untuk menenangkan Ivo dan mengatakan jika semua akan baik-baik saja. Di tengah perjalanan, mereka berempat pun singgah pada suatu rest area untuk beristirahat dan mengisi perut. Kita istirahat dulu ya. Ipo, nanti Ipo makan ya, biar kagak masuk angin, ujar Doni. Mendengar itu, Ivo hanya mengangguk tanpa berkata sedikit pun. Bang, kita makannya yang simpel-simpel aja ya bang, ucap Rizal memberikan usul. Makan apaan yang simpel? Tanya Doni. Nasi padang aja kali ya bang ya. Mesennya kan simpel, cepet lagi, sahut Rizal. Ujuk, gue pikir mah simpel yang ringan-ringan kayak Indomie gitu apa pop mie, timpal Doni sewot. Waduh, saya nggak bisa makan malam bang, saya kan lagi diet. Celetuk Gembul ikut dalam pembicaraan. Ya elah, masa malam lo mau makan mana nasi kali, ledek Doni. Iya, Ibu mau makan apa ya? Kalau nanya sama Dede pada mah ribet urusannya, ucap Doni sambil menuju ke arah Gembul dan Rizal. Rupanya kekonyolan Doni, Gembul dan Rizal dapat membuat Ivo tersenyum kembali, melupakan sesaat masalah yang sedang dialaminya. Akhirnya mereka berempat pun memutuskan untuk memakan makanan cepat saji yang terdapat pada rest area tersebut. Tak lama kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam di perjalanan, akhirnya Ivo dan rombongan pun tiba di kediamannya. Terlihat Ivo yang langsung menghambur keluar dari mobil yang ditumpanginya dan menghampiri ibunya. Di situ Ivo nampak menangis jadi-jadinya dan ia langsung menanyakan bagaimana ayahnya bisa menghilang tanpa kabar. Diketahui sebelum menghilang, Pak Faisal izin pada Bu Fatimah jika ia ingin mengunjungi temannya yang berada di kawasan dekat Gunung Semeru. Namun hingga kini Pak Faisal tak diketahui ribanya, walaupun Bu Fatimah sudah melaporkan mengenai hilangnya Pak Faisal. Setelahnya, Doni beserta yang lain dipersilakan istirahat oleh keluarga Ivo. Saat itu, kebetulan rumah Ivo sedang ramai karena banyaknya saudara yang berkumpul di rumahnya. Untungnya, rumah Ivo cukup besar untuk menampung mereka semua, termasuk Doni, Gembul, dan juga Rizal yang diberikan satu kamar untuk beristirahat. Tak lupa, Doni langsung mengabarkan pada Nani menggunakan pesan WhatsApp jika dirinya telah sampai di tempat tujuan. Namun, di tengah Doni, Gembul, dan Rizal beristirahat, tiba-tiba saja terdengar suara kegaduhan dari dalam rumah. Rupanya suara itu berasal dari Ivo yang seketika mengalami kejang-kejang yang tak tahu apa penyebabnya. Terpelak, semua orang yang berada di sana pun dibuat panik akibat Ivo yang tiba-tiba saja kejang seperti kesurupan. Namun tidak dengan Gembul, tatapannya tajam seakan melihat kejanggalan pada diri Ivo. Tanpa membuang waktu, Gembul langsung menerawang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya menimpa Ivo pada saat itu. Gembul pun terkejut kalau mendapati jika Ivo telah diserang oleh sesosok makhluk halus yang sangat berbahaya. Dalam penerawangannya, Gembul melihat sosok makhluk besar yang sedang membelenggu Ivo. Makhluk itu sungguh menyeramkan. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu lebat, belum lagi tangannya yang besar dengan kuku-kukunya yang tajam. Di mulutnya berjejer taring-taring tajam yang dibalut lendir yang mengeluarkan aroma tak sedap. Melihat itu, Gembul sangat gusar. Namun Gembul bertekad untuk mengusir makhluk tersebut dari diri Ivo.
Gembul segera berkonsentrasi merapalkan doa-doa yang dapat mengusir makhluk tersebut. Dan benar saja, sambil membacakan doa, Gembul langsung mengibaskan tangannya sehingga makhluk tersebut pun langsung terpental. Tapi itu hanya sementara. Makhluk itu kembali dan ia berniat untuk menyerang Gembul. Perlu diketahui, jika saat ini Gembul berada di alam lain, di sekelilingnya diselimuti oleh kabut yang membuat suasana menjadi mencekam. Makhluk tersebut dengan beringas menghampiri Gembul dengan membentangkan cakar dan berniat akan mengoyak sasarannya. Namun kembali Gembul mengeluarkan ajiannya berupa kilatan petir yang keluar dari tangannya. Secepat kilat, Gembul pun langsung melempar petir itu ke arah makhluk tersebut. Makhluk itu langsung terbakar hebat lalu lenyap. Tapi ada yang mengganjal dalam pikiran Gembul. Ya, aura gelap di sekitarnya seolah belum hilang dan menandakan jika makhluk tersebut bisa kembali sewaktu-waktu. Gembul merasakan jika aura itu terasa cukup kuat sehingga ia tak bisa menghilangkannya. Setelah tersadar, Gembul langsung meminta air putih untuk membentengi sementara tubuh Ivo. Saat itu Gembul membutuhkan waktu yang cukup lama karena rupanya makhluk tersebut sangat kuat untuk dapat diusir. Peluk keringat sudah mulai keluar dari pori-pori wajah Gembul. Tangannya sudah mulai bergetar. Gembul tak menyangka jika makhluk yang dilawannya kini mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Doni dan Rizal dengan setia mendampingi Gembul di dalam kamar dengan ditemani oleh Bu Fatima dan kerabat yang lain. Mereka merasa cemas dan juga khawatir akan keselamatan Ivo. Bagaimana, Dek? Apa Ivo sudah aman? Tanya Bu Fatima khawatir. Aman, Bu, untuk sementara waktu. Tapi sewaktu-waktu makhluk itu bisa kembali lagi. Makanya sekarang harus dicari siapa yang orang mengirimnya, ungkap Gembul. Ya Bu, sekarang biarin si Ipo tidur dulu deh ya. Kalau bisa ada yang nemenin mari, saut Doni menambahkan. Baik Mas Gembul dan Mas Doni, terima kasih sudah mau menolong keluarga saya, ucap Bu Fatima lirih. Ya Bu, sama-sama, saut Doni disusul anggukan dari Gembul. Melihat Ivo yang sudah kembali tenang, mereka pun segera keluar dari kamar Ivo dan berdiskusi mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil. Namun di tengah pembicaraan itu muncullah Kardiman, Permono dan Sumaji yang merupakan anak buah dari Pak Faisal. Kebetulan Doni dan Gembul sudah mengenal ketiganya saat kejadian Ivo dulu diteror oleh teman kenalan Ivo yang bernama Sundarti. Saat itu Kardiman mencurigai jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Pak Bendol, saingan Pak Faisal dalam pemilihan kepala desa yang akan datang. Mendengar nama Pak Bendol disebut, ingatan Bu Fatima seakan kembali ke masa lalu di mana Pak Bendol pernah menjadi kekasih hatinya. Bu Fatima tak menyangka jika Pak Bendol akan melakukan hal senekat ini. Tapi saat itu Bu Fatima tak mau membicarakannya dan hanya mendengarkan informasi dari Kardiman. Ya udah Pak Kardiman, nah sekarang coba dah antrin saya ke rumahnya. Kita coba periksa di sana. Sekalian biar nanti si Gembul nerawang di sana. Siapa tahu ada hal-hal mencurigakan di sana, ucap Doni bersemangat. Saya istirahat dulu Bang, jangan sekarang. Saya ngap kan Bang, saut Gembul lemas. Mendengar itu, akhirnya mereka semua menunggu Gembul untuk memulihkan kembali tenaganya, karena mereka juga tak ingin gegabah akan langkah selanjutnya yang akan mereka tempuh. Sambil menunggu Gembul yang sedang beristirahat, Doni bertanya-tanya mengenai latar belakang atas masalah yang sedang terjadi pada Kardiman. Di situ, Kardiman pun menjelaskan semuanya mengenai jati diri Pak Bendol yang dicurigai sebagai dalang di balik semua peristiwa yang terjadi, termasuk hilangnya Pak Faisal yang hingga saat ini tak tahu di mana rimbanya. Kalau saya curiga, hilangnya Bapak pasti didalangi sama Pak Bendol, Mas. Soalnya orang yang paling diuntungkan dengan hilangnya Bapak, ya Pak Bendol. Selama ini kan Bapak tidak pernah ada musuh. Malahan beliau itu selalu baik loh sama semua orang, ungkap Kardiman menceritakan sosok Pak Faisal kepada Doni. Selain masalah mengenai pemilihan kepala desa, Kardiman juga memberitahu Doni jika Pak Faisal dan Pak Bendol memiliki sejarah tentang masalah percintaan. Ya, Kardiman mengungkapkan jika Pak Bendol dulunya merupakan mantan kekasih dari Bu Fatima, istri Pak Faisal dan juga ibu dari Ivo. Mendengar itu, Doni sedikit terkejut. Dalam hatinya,
Doni bertanya-tanya, apakah masalah percintaan mereka dulu melatar belakangi peristiwa yang saat ini terjadi. Entahlah, Doni pun tak ingin berasumsi liar. Yang pasti saat ini Doni ingin mencari keberadaan Pak Faisal dan juga mencari tahu penyebab Ivo mengalami kerasukan. 1 jam kemudian, tenaga Gembul pun sudah pulih kembali. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Walaupun sudah larut, mereka memutuskan untuk mendatangi kediaman Pak Bendol karena mereka sadar jika saat ini mereka sedang berpacu dengan waktu, mereka harus mencari dengan segera keberadaan Pak Faisal. Mereka tak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Akhirnya, Doni, Gembul dan Rizal dengan ditemani Kardiman, Permono dan juga Sumaji segera mendatangi tempat kediaman dari Pak Bendol. Rombongan tersebut menaiki mobil Doni, menembus kegelapan malam dan berharap dapat menemukan Pak Faisal. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di kediaman dari Pak Bendol. Rumah yang megah itu nampak tertutup rapat. Dengan segera, Kardiman mengetuk dan menekan bel di pagar yang tinggi menjulang. Akhirnya, muncullah salah satu anak buah dari Pak Bendol. Di situ terlihat seorang pemuda yang membukakan gerbang, lalu menanyakan apa maksud kedatangan dari rombongan Doni di malam itu. Kardiman pun menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Pak Bendol. Sekarang sudah malam, Bapak sudah tidur, jawab anak buah Pak Bendol ketus. Namun di belakang, Gembul segera berbisik pada Doni, Bang, saya ngerasain energi yang sama makhluk yang tadi ngerasukin Bayi Po. Kayaknya bener sih Bang, Pak Bendol ini pelakunya, ungkap Gembul yakin. Yakin Bul? Ini kalau sampai salah bisa berabe urusannya, ucap Doni. Bener Bang, masa iya saya bohong, saut Gembul mencoba meyakinkan. Mendengar itu, tanpa menunggu aba-aba, Doni pun langsung menendang anak buah Pak Bendol hingga terjungkal. Rombongan Doni pun langsung masuk dan memeriksa di sekitaran rumah Pak Bendol. Rupanya di dalam sudah terdapat beberapa anak buah Pak Bendol yang sedang berjaga-jaga. Tak ayal, bentrokan pun terjadi antara rombongan Doni dengan anak buah Pak Bendol yang berjumlah lebih dari 10 orang. Walaupun lebih sedikit, Doni beserta yang lain dapat memberikan perlawanan pada para anak buah Pak Bendol yang memiliki jumlah lebih banyak. Malah dalam sekejap, Doni sudah berhasil melumpuhkan 3 orang lawannya. Kardiman, Permono dan Sumaji pun juga tak mau kalah untuk melumpuhkan para anak buah Pak Bendol. Demikian pula dengan Rizal. Walaupun gerakannya agak brutal, Rizal sangat bersemangat untuk melawan musuhnya malam itu. Hingga akhirnya keluarlah Pak Bendol dari dalam rumahnya karena mendengar kegaduhan yang terjadi di situ. Pak Bendol langsung menghajar Sumaji dan Permono hingga keduanya tersungkur mencium tanah. Rupanya ilmu bela diri dari Pak Bendol ternyata cukup tinggi. Walaupun sudah berumur, gerakannya terlihat cukup cepat dan kuat untuk orang seusianya. Siapa kalian? Hah? Berani-beraninya masuk ke rumah saya, bentak Pak Bendol. Pak Bendol, cepat katakan di mana Bapak menyembunyikan Pak Faisal, saut Kardiman. Oh, jadi kamu Man, kenapa kamu bisa menuduh kalau aku yang menculik juraganmu itu? Mana buktinya? Tanya Pak Bendol. Sudah, kamu itu jangan mengelak lagi Pak. Semua orang juga tahu kalau kamu memang berniat jahat, ingin mencelakai Pak Faisal supaya kamu bisa jadi kepala desa berikutnya, timpal Kardiman yang emosi. Mendengar itu, Pak Bendol hanya tersenyum kecil. Saat itu dia sangat yakin jika musuh yang ada di depannya ini tidak sebanding dengan kemampuannya. Ya, Pak Bendol terlihat meremehkan. Kamu itu memang mau nyari mati ya Man. Baik kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu, ucap Pak Bendol yang langsung menyerang Kardiman. Melihat itu, anak buah Pak Bendol yang masih tersisa pun ikut menyerang. Kardiman yang menghadapi Pak Bendol nampak kewalahan. Rupanya Kardiman bukanlah lawan yang sepadan bagi Pak Bendol. Walaupun sesaat bisa menahan serangan-serangan dari Pak Bendol, akhirnya Kardiman pun bisa dikalahkan oleh Pak Bendol. Setelah berhasil mengalahkan Kardiman, Pak Bendol merasa sedikit di atas angin karena saat itu dia yakin jika anak buahnya dapat melumpuhkan musuh-musuhnya yang lain. Tapi kenyataan berkata lain. Pak Bendol langsung dikejutkan dengan pemandangan yang ada di depannya. Ya, seluruh anak buahnya telah luluh lantah oleh Doni. Tayal, kini Pak Bendol pun berhadapan dengan sosok pemuda yang tidak dikenalnya itu.
Kamu siapa anak muda? Sepertinya kamu bukan orang sini. Tanya Pak Bendol. Udah Pak, kagak usah kebanyakan ngomong. Sekarang di mana Bapak nyembunyiin Pak Faisal? Tanya Doni balik yang sudah mulai emosi. Kenapa kamu bisa menuduh kalau saya yang menculik Pak Faisal? Udah, Bapak kagak usah bohong. Bapak lihat tuh teman saya yang gendut yang ada di belakang tuh. Dia tuh bisa lihat kalau Bapak yang udah ngirimin makhluk halus bakal nyelakain anaknya Pak Faisal. Ungkap Doni emosi. Mendengar itu, Bendol nampak terkejut. Dia tidak menyangka jika perbuatannya telah diketahui oleh Doni. Tanpa membalas perkataan dari Doni, Pak Bendol dengan wajah bengisnya langsung menyerang Doni seketika. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi dilakukan oleh Pak Bendol untuk melumpuhkan Doni. Namun Pak Bendol tak mengetahui siapa yang dilawannya kali ini. Dengan mudah Doni menangkis serangan-serangan yang berasal dari Pak Bendol malam itu. Setelah cukup membaca peta kekuatan lawannya, Doni yakin jika lawannya kali ini tidaklah begitu istimewa. Itu terbukti ketika Doni membalas dengan balik menyerang. Pukulan dan tendangan Doni banyak bersarang di tubuh Pak Bendol. Alhasil Pak Bendol pun terlihat menyeringai kesakitan. Pak Bendol baru menyadari musuhnya malam itu. Sontoloyo, bagus juga kamu. Tapi jangan senang dulu anak muda. Kamu belum tahu kekuatan saya yang sebenarnya. Ucap Pak Bendol yang tiba-tiba saja nampak berkomat kamit seperti merapal mantra. Dan benar, raut wajah Pak Bendol nampak mulai berubah. Kerutan-kerutan di wajahnya mulai melebar. Begitu juga mulut yang mulai mengeluarkan taring. Melihat itu, Gembul sontak mengingatkan Doni akan ancaman nyata di depannya. Hati-hati bang, kayaknya dia pakai ilmu hitam. Itu kayaknya ada setan yang masuk ke badan dia. Berarti gue lawan setan lagi dong Bul. Bisa kagak kalau kali ini lo aja yang ngelawan? Keluh Doni. Waduh, kalau yang ini saya nggak bisa bang. Soalnya setannya kan ada di badan orang bang. Mukulnya berasa. Palingan saya usir dulu setannya bang. Saut Gembul. Udah buruan. Gue males ngelawan setan. Jangan lama-lama Bul. Saut Doni. Tak lama kemudian, Pak Bendol yang sudah mulai kerasukan langsung menyerang Doni dengan beringas. Benar saja, kali ini Doni merasakan kekuatan yang berbeda pada lawannya saat itu. Gerakan-gerakan Pak Bendol seperti tak beraturan. Serangannya seperti tertuju ke segala arah. Begitupun juga dengan kekuatannya yang seolah bertambah. Itu terbukti saat pukulan dari Pak Bendol mengenai sebuah patung tak pelak. Patung tersebut langsung hancur seketika. Melihat itu, Doni bertambah waspada pada serangan-serangan yang dilancarkan oleh Pak Bendol. Namun di sini Doni tak mudah menyerah. Dengan segenap kekuatannya, Doni balik menyerang tubuh Pak Bendol dengan pukulan-pukulan lurus yang langsung tertuju pada wajah dan juga tubuh Pak Bendol. Namun karena terdapat setan di dalam diri Pak Bendol, seakan-akan Pak Bendol tak merasakan serangan-serangan yang didapat. Kembali di sini Pak Bendol pun meladeni dengan kembali menyerang Doni dengan beringas. Tak ayal pertarungan seru pun kembali terjadi di antaranya. Hingga akhirnya pada satu momen Doni berhasil mendaratkan pukulannya yang telak mengenai wajah Pak Bendol. Akibatnya hal itu membuat Pak Bendol langsung terjungkal dan tak bisa bangkit lagi. Rupanya Gembul sudah berhasil mengeluarkan setan yang merasuki Pak Bendol tadi. Udah bang, setannya udah saya keluarin, ucap Gembul lega. Saat itu Pak Bendol terlihat merintih sakitan karena memang ia mengalami luka-luka yang cukup banyak. Melihat musuhnya yang sudah tidak berdaya, Doni merasa lega. Namun saat dia melihat ke sekeliling, Doni tak melihat keberadaan Rizal. Lah, Bul, si Rizal mana? Tanya Doni. Mendengar itu, Gembul pun ikut bingung karena ia juga tak memperhatikan Rizal saat itu. Sesaat kemudian terdengar suara kegaduhan di dalam kolam ikan yang terdapat di dekat situ. Rupanya itu adalah Rizal yang masih bergelut dengan musuhnya. Keduanya kini sudah basah kuyup dan sama-sama kelelahan. Tapi Rizal dan musuhnya nampak masih belum menyerah. Hingga akhirnya Doni pun langsung menolong Rizal dengan melumpuhkan lawannya hanya dengan sekali pukulan. Makasih bang, padahal sebentar lagi saya menang tuh bang, ucap Rizal dengan terengah-engah. Jal, lu ngampe-ampe basa-basian kayak begini. Lain kali kalau mau berantem, lu nyari tempat yang rada kering. Kan enak habisnya badan lu lepek begitu. Saut Doni. Yalah bang, gimana saya mau milih-milih tempat? Tadi dia udah main nomprok saya aja, kejebur deh kita berdua. Timpal Rizal yang masih tersengal-sengal.
Tak lama kemudian, Kerdiman, Sumaji dan juga Permono berhasil menemukan kamar tempat penyekapan Pak Faisal. Saat itu memang keadaan rumah Pak Bendol sudah kosong. Rupanya rumah itu dijadikan Pak Bendol sebagai markasnya untuk menyekap Pak Faisal. Terlihat kondisi Pak Faisal yang sungguh memprihatinkan dengan banyaknya luka sayatan dan juga luka pukulan yang terdapat di tubuh Pak Faisal membuat ia terlihat lemas tak berdaya. Dengan segera, Doni beserta yang lainnya membawa Pak Faisal ke rumah sakit terdekat. Keesokan harinya, keadaan Pak Faisal sudah membaik karena segera mendapatkan perawatan yang intensif. Selain itu, Pak Bendol juga langsung diringkus oleh pihak berwajib dengan tuduhan menculik dan melakukan tindak kekerasan kepada Pak Faisal. Diketahui dari penuturan Pak Faisal jika Pak Bendol merasa dendam pada dirinya karena masalah mereka di masa lalu. Selain itu juga, Pak Bendol berambisi untuk menjadi kepala desa sehingga Pak Bendol dapat mengamankan usahanya sebagai rentenir. Sesampainya mereka di kediaman Ivo, Doni dan lainnya pun merasa lega karena Pak Faisal yang sudah berhasil ditemukan. Begitu juga dengan Pak Bendol yang kini sudah meringkuk di sel tahanan. Namun terdapat sesuatu hal yang tidak disadari oleh mereka semua. Ternyata makhluk halus yang pernah merasuki Ivo saat itu datang kembali. Di malam harinya, Ivo kembali kerasukan dan mengalami kejang yang begitu hebat. Alhasil, semua orang yang berada di rumah pun dibuat panik oleh kejadian yang menimpa Ivo kala itu. Gembul yang diandalkan untuk bisa menghadapi makhluk halus tersebut pun harus turun tangan kembali. Dengan kembali husu, Gembul menerawang untuk mengusir makhluk tersebut. Di situ Gembul pun berhasil mengusir. Tapi dalam penerawangannya, Gembul melihat aura kegelapan masih saja menyelimuti jiwa Ivo. Di situ Gembul yakin jika makhluk tersebut sewaktu-waktu akan kembali. Hal itu pun diutarakan oleh Gembul hingga dia pun terlihat bingung akan makhluk yang telah diusirnya itu. Saat itu, Kerdiman yang kebetulan berada di kediaman Pak Faisal, ayah dari Ivo, mengutarakan sesuatu yang diketahuinya. Sepertinya Pak Bendol ini sudah menumbalkan Mbak Ivo untuk dijadikan pasangan pada makhluk peliharanya, ucap Kerdiman begitu yakin. Lah, apa bisa begitu, Mas? Gimana bisa, kan Ivo ada di Bekasi? Tanya Doni penasaran. Lewat darah. Tadi pagi Bapak ngasih tahu saya kalau Pak Bendol pemakai darah Bapak untuk menumbalkan Mbak Ivo. Makanya makhluk itu nempel terus sama Mbak Ivo, ungkap Kerdiman. Terus Bade, gimana caranya biar makhluk itu nggak datang lagi ke Mbak Ivo? Soalnya pas saya udah usir masih kelihatan auranya gelap, tanya Gembul. Gak akan bisa, Mas. Soalnya Mbak Ivo ini masih lajang dan belum menikah. Jadi auranya makhluk itu masih terus menempel sama Mbak Ivo. Soalnya makhluk itu ingin menjadikan Mbak Ivo sebagai pengantinnya, sahut Kerdiman lagi. Mendengar itu, seketika Bu Fatimah hanya bisa menangis meratapi nasib anaknya yang sangat malang itu. Bu Fatimah tidak menyangka jika Ivo harus menjadi korban atas masalah orang tuanya di masa lalu. Apa anak saya tidak bisa ditolong lagi, Mas Kerdiman? Sampean kan juga bisa mengatasi masalah gaib seperti ini, ucap Bu Fatimah sambil menangis. Ya, memang Kerdiman juga memiliki kemampuan dalam hal urusan gaib, tapi kemampuannya itu tak begitu tinggi bila dibandingkan dengan Gembul. Setahu saya, Mbak Ivo ini bisa ditolong dengan cara dia harus menikah. Mbak Ivo harus segera menikah, tetapi harus dengan orang yang dicintai sama Mbak Ivo. Tidak bisa sembarangan. Soalnya kalau sama sembarang orang, percuma, makhluk itu akan balik lagi, ungkap Kerdiman. Mendengar hal itu, Bu Fatimah merasa sedikit lega karena terdapat secerca harapan untuk Ivo dapat terlepas dari makhluk tersebut sepenuhnya. Ya sudah, nanti saya tanyakan sama Ivo, siapa kira-kira lelaki yang dicintainya itu, ucap Bu Fatimah. Kemudian setelah Ivo mulai siuman dan kembali tenang, Bu Fatimah pun langsung menghampirinya. Bu, katanya Bapak sudah ketemu ya? Tanya Ivo lemas. Iya, Dok. Sekarang Bapak lagi dirawat di rumah sakit. Mungkin besok pulang kalau sudah sehat, jawab Bu Fatimah. Bu, kenapa ya? Kok akhir-akhir ini Ivo lemes. Habis itu Ivo selalu mimpi buruk. Ivo didatangi sama makhluk yang serem-serem. Kata bule,
Ivo kerasukan ya Bu. Terus Ivo nggak boleh kemana-mana ya Bu, ucap Ivo yang mulai bertanya bertubi-tubi pada Bu Fatimah. Memang selama Ivo berada di kampung halamannya, ia selalu berada di dalam kamar. Itu disebabkan karena Ivo langsung diserang oleh makhluk gaib kiriman dari Pak Bendol. Kemudian Bu Fatimah pun menjelaskan semuanya pada Ivo mengenai situasi yang sekarang dialami oleh anaknya. Dok, kamu harus segera menikah. Tapi harus sama lelaki yang kamu cintai agar makhluk itu nggak bisa lagi mengganggu kamu. Sekarang tolong kamu beritahu ibu, apa kamu ada lelaki yang kamu sukai? Biar ibu yang ngomong sama dia, ungkap Bu Fatimah. Mendengar hal itu, Ivo pun sangat terkejut. Dia tak tahu harus bagaimana menanggapinya. Terang saja, Ivo tak siap menjawab pertanyaan yang diconcong padanya saat itu. Melihat Ivo yang hanya terdiam, Bu Fatimah pun berkata, apa memang tidak ada lelaki yang kamu sukai sekarang, Dok? Kalau memang tidak ada, ya tidak apa-apa. Nanti kita coba cara yang lain. Soalnya kata Mas Kardiman, hanya dengan inilah cara satu-satunya untuk menyingkirkan makhluk itu dari hidupmu, ucap Bu Fatimah pasrah. Melihat Ivo yang masih terdiam, akhirnya Bu Fatimah pun tak mau memaksa anaknya. Ya sudah, sekarang kamu istirahat ya. Jangan difikirkan, nanti kamu sakit, ucap Bu Fatimah yang langsung berniat keluar dari kamar Ivo. Namun sebelum keluar, Ivo pun langsung meraih tangan ibunya seraya berkata, Bu, Anda, ucap Ivo singkat. Mendengar itu, wajah Bu Fatimah seketika berubah. Ia merasa lega jika akhirnya anaknya memiliki lelaki tambatan hatinya. Siapa? Di mana dia sekarang? Apa dia ada di Jakarta? Coba kamu telepon dia sekarang, biar ibu yang bicara lalu menjelaskan semuanya, sahut Bu Fatimah bersemangat. Akhirnya Ivo pun memberitahu siapa sebenarnya lelaki pujaannya itu, sekaligus lelaki yang bisa menyelamatkannya dari jerat makhluk gaib kiriman Pak Bendol. Setelah percakapan itu, dengan berjalan pelan, Bu Fatimah keluar dari dalam kamar Ivo dan menuju ke ruang depan di mana yang lainnya sedang berkumpul untuk membahas masalah Ivo. Di situ, Kardiman, Sumanji, Permono, Gembul, Rizal, Doni beserta kerabat yang lainnya penasaran akan info yang didapat Bu Fatimah dari Ivo. Namun di situ wajah Bu Fatimah terlihat ragu, seakan berat untuk mengatakannya, tapi pandangannya perlahan-lahan tertuju ke arah Doni. Saat memandang Doni, wajah Bu Fatimah berubah sayu. Tetesan air mata mulai keluar dari matanya seraya berharap agar Doni mau menolong putrinya. Nah Doni, mohon maaf sebelumnya. Mungkin permintaan ibu ini sangat berat untuk Nak Doni. Ibu sudah tahu dari Ivo kalau sebenarnya Nak Doni sudah memiliki calon untuk menikah. Tapi karena ini adalah jalan satu-satunya untuk bisa menolong anak ibu, terpaksa ibu memohon sama Nak Doni untuk Nak Doni mau menikahi Ivo, pinta Bu Fatimah memelas. Mendengar itu, seperti tersambar petir di siang bolong, Doni sangat terkejut. Dia tidak menyangka jika lelaki pilihan Ivo itu adalah dirinya. Padahal selama ini Doni hanya menganggap jika Ivo sebagai temannya, tak lebih dari itu. Sebelumnya Doni berpikir jika Ivo mungkin sudah memiliki tambatan pria lain di hatinya. Dia tidak menyangka jika sosok pria itu adalah dirinya. Pikiran Doni campur aduk. Dia tidak mungkin memenuhi permintaan dari Bu Fatimah untuk menikahi Ivo. Apalagi bagaimana Doni memberitahukan ibunya, Bu Zubaidah, jika Doni telah menikah. Dan yang pasti Doni tak akan sanggup memberitahu sang kekasih Nani jika statusnya kini telah berubah. Di lain sisi, Doni juga tak kuasa melihat wajah Bu Fatimah yang mengiba memohon pada Doni untuk mau menolong Ivo. Wajar saja, itulah jiwa seorang ibu. Bu Fatimah akan melakukan apapun agar dapat menolong anaknya, walaupun itu harus merendahkan martabatnya. Pada akhirnya, ya, Doni tetaplah Doni. Dia tak kuasa untuk menolak orang yang meminta bantuan padanya, walaupun itu harus mengorbankan perasaannya. Doni akhirnya mengabulkan permintaan dari Bu Fatimah untuk menikahi Ivo, tapi dengan satu syarat: jika pernikahan itu sebatas untuk menyingkirkan makhluk halus yang meneror Ivo saat ini. Ya Bu, saya bersedia, tapi
Tapi pernikahan ini kan cuma buat nyingkirin makhluk gaib itu dari Ivo kan ya Bu ya? Ya, saya harap sih Ibu bisa paham Bu, ujar Doni dengan kata lain. Setelah pernikahan tersebut, Doni tidak akan memperlakukan Ivo sebagai istrinya apalagi sampai menggaulinya. Mendengar pernyataan yang diberikan Doni, Ibu Fatimah pun langsung menyetujuinya. Saat ini yang berada dalam pikiran Bu Fatimah, bagaimana caranya ia bisa menolong putrinya agar bisa terbebas dari makhluk gaib kiriman Pak Bendo. Singkat cerita, pernikahan tersebut pun dilangsungkan tanpa adanya kemeriahan di dalamnya apalagi tercatat oleh negara, karena sejujurnya pernikahan itu dilangsungkan hanya sebagai simbolis untuk dapat menyingkirkan makhluk gaib yang meneror Ivo. Walaupun saat itu terdapat juga saksi maupun penghulu, akan tetapi Doni saat itu tidak mengucapkan ijab kabul sehingga pernikahan tersebut tidak syah secara agama. Namun pada kenyataannya proses tersebut cukup menyulitkan Doni. Bagaimana tidak, walaupun itu semua hanyalah sandiwara, di malam harinya Doni diharuskan untuk berada satu kamar dengan Ivo. Tak pelak Doni pun merasa gelisah tak menentu hingga ia pun berkeluh kesah dengan si Gembul. Ini bagaimana ini? Apa gue juga harus kudu sekamar sama si Ivo ya? Bisik Doni pada Gembul. Gak apa-apa bang, takutnya makhluk itu neror Mbak Ipo lagi. Nah, abang itu tugasnya buat jagain Mbak Ipo, jawab Gembul enteng. Lah, yang ngadepin setan itu lu, ngapa jadi gue yang ngadepin? Saut Doni sewot. Ya maksudnya kalau setan itu datang buat ngerasukin Mbak Ipo, abang ya langsung teriak aja manggil saya, ucap Gembul. Gue takut Bul, gue takut si Ipo hilap. Nanti kalau keperjakaan gue direnggut bagaimana? Saut Doni ketakutan. Alah, kayaknya abang, yang ada juga saya yang takut abang hilap, timpal Gembul sewot. Di malam harinya, akhirnya Doni harus benar-benar sekamar dengan Ivo. Walaupun mereka berdua tidak melakukan hal-hal yang selayaknya pengantin baru lakukan, keduanya harus menjalankan rencana tersebut agar makhluk gaib yang meneror Ivo dapat dimusnahkan. Di luar kamar terlihat Gembul, Rizal dan yang lainnya berjaga-jaga mengantisipasi jika makhluk gaib yang meneror Ivo datang kembali. Mas Gembul, saya mau nanya nih ya, itu Bang Doni sama si Ipo nikah beneran apa enggak ya? Bisik Rizal penasaran. Yang enggak lah Jal, kan tadi juga Bang Doni enggak ngucapin ijab kabul, jawab Gembul. Lah, tapi itu kenapa sekarang di kamar berduaan ya? Kalau saya jadi Bang Doni mah pasti kejadian itu Mas, saya kagak bakalan kuat tuh. Ya itu kan kamu kadal gurun, gak bisa ngelihat cewek pening dikit langsung disikat, hardik Gembul pada Rizal. Ya elah mas, masa saya dikatain kadal gurun? Gak asik Mas Gembul, saut Rizal sewot. Sedangkan di dalam kamar pengantin terlihat Doni dan Ivo yang terlihat canggung. Mereka terlihat duduk berduaan di atas ranjang yang telah didekor selayaknya ranjang pengantin baru. Bang, maaf ya bang, Ivo udah selalu nyusahin abang. Apalagi sekarang abang sampai harus pura-pura nikah sama Ivo, ucap Ivo lirih. Ya gak apa-apa po, namanya kita manusia ya, tugasnya kan emang kudu tolong menolong. Lagian pan emang Ivo lagi bener-bener kena musibah. Masa abang diemin aja, saut Doni. Tapi benar, abang gak apa-apa, tanya Ivo lagi. Kagak ngapa-ngapa beneran dah. Tapi ini abang mau nanya ini ya, emang kita kudu berduaan begini di atas kasur ya? Apa kagak bisa ya kalau abang di kursi aja di sana? Tanya Doni yang merasa tak nyaman. Kata Mang Kardiman, kita harus di atas kasur berdua. Jadi nanti agar kelihatan sama makhluk itu kalau kita memang sudah benar menikah bang, ungkap Ivo menjelaskan. Sejujurnya selama berada di dalam kamar, Doni selalu menjaga pandangannya. Dia tak pernah sedetik pun menatap Ivo. Namun sebaliknya, ketika Ivo mengajak Doni berbicara, Ivo selalu menatap dalam-dalam wajah Doni. Karena dalam hatinya Ivo sangat mencintai lelaki yang ada di dekatnya kini. Namun Ivo sadar akan posisinya. Dia tidak akan pernah bisa memaksa Doni untuk mencintainya. Lagi pula Ivo terpaksa melakukan semua ini karena memang tak ada jalan lain untuk bisa terlepas dari makhluk gaib yang membelenggunya. Pada akhirnya perbincangan itu pun berakhir karena memang di hari itu mereka berdua cukup lelah setelah melakukan resepsi pernikahan tersebut.
Ivo pun mencoba memalingkan tubuhnya dari Doni dan mencoba tidur. Serupa dengan Ivo, Doni juga ikut memalingkan tubuhnya dari Ivo. Namun, ia tak bisa tidur karena ia merasa risih di atas kasur berduaan dengan wanita lain. Setelah beberapa lama, Doni mengetahui jika Ivo sudah tertidur karena Doni kini tidak merasakan gerakan-gerakan darinya. Di situ, Doni berniat untuk turun dari kasur dan pindah ke kursi yang terdapat di dalam kamar. Namun, baru saja Doni hendak turun dari kasur, tiba-tiba saja bahunya dipegang oleh Ivo. Duh, jangan ya Po, jangan. Kita cuma pura-pura istighfar Po, istighfar, ucap Doni ketakutan. Namun yang terjadi selanjutnya rupanya berbeda dengan apa yang ada di pikiran Doni, karena tiba-tiba saja tangan Ivo mencakar bahu Doni sehingga Doni berteriak kesakitan. Ah! Di luar, Rizal dan Gembul mendengar teriakan hebat dari Doni. Tuh kan Mas, kejadian juga. Apa kata saya? Tapi aneh, kok yang teriak Bang Doni ya? Bukannya yang harusnya teriak Mbak Ipo ya? Ucap Rizal kebingungan. Hus, kamu ini ngeres aja pikirnya, Jel. Itu bukannya lagi nganu, itu pasti ada sesuatu, saut Gembul sewot. Dan benar saja, tak lama kemudian Doni berteriak, Gembul. Mendengar itu, Gembul pun langsung beranjak bangun dari duduknya dan segera masuk ke dalam kamar Doni dan Ivo, disusul oleh Bu Fatima dan kerabat yang lain. Benar saja, Ivo kembali kerasukan, matanya mendelik ke atas hingga tak terlihat pupil matanya, tubuhnya mengejang hebat. Namun cengkraman tangannya masih mencakar bahu Doni hingga berdarah. Duh, buruan Bul, buruan, teriak Doni. Secepat kilat, Gembul langsung berkonsentrasi untuk mengusir makhluk kiriman Pak Bendol yang merasuki tubuh Ivo malam itu. Dalam penerawangannya, kembali Gembul mendapati pemandangan sesosok makhluk menyeramkan yang sedang membelenggu Ivo. Tanpa membuang waktu, Gembul langsung memanjatkan doa-doa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Namun kali ini kekuatannya tak seperti sebelumnya. Ya, Gembul merasa lebih mudah untuk mengusir sekaligus memusnahkan makhluk gaib itu. Dan tak hanya sampai di situ, aura gelap yang sebelumnya selalu menyelimuti Ivo kini sudah mulai menghilang. Rupanya acara pernikahan yang dilakukan untuk mengecoh makhluk gaib tersebut berhasil. Hal itu pun diutarakan Gembul pada Bu Fatima dan juga kerabatnya yang lain. Setelahnya, Ivo pun kembali tenang, lalu tertidur pula, sedangkan Doni meminta izin pada Bu Fatima untuk pindah kamar karena melihat situasi yang sudah kembali aman dan dia yang tidak tahan karena merasa ndut-ndutan. Keesokan harinya, Doni, Gembul dan juga Rizal berpamitan untuk pulang, sedangkan Ivo masih tinggal di kampung halamannya menunggu kepulangan ayahnya dari rumah sakit. Saat itu terlihat wajah Doni, Gembul dan juga Rizal yang cukup lega karena semua permasalahan sudah selesai. Di dalam mobil, Rizal pun berseloroh. Bang Doni kasihan amat ya, baru nikah udah pisah aja sama istrinya. Goda Rizal. Jal, lu sekali lagi ngomong kayak begitu, gua turunin nih nganjuk nih, saut Doni sewat. Bercanda kali bang, itu aja marah, timpal Rizal ciut. Sementara Ivo terlihat merasa lega karena masalah keluarganya kini telah selesai. Apalagi di hari itu sang ayah sudah bisa kembali ke rumah dari masa perawatannya di rumah sakit. Namun di lelung hatinya yang terdalam, Ivo merasakan kesedihan yang cukup nyata. Ivo menyadari jika tidak semua cintanya harus berakhir dalam genggaman. Ada yang cukup indah meski hanya bersemayam dalam diam. Ivo tahu jika dia hanya bisa mencintai Doni dalam bisu, menyimpan setiap debar dan harap yang tak pernah akan sampai, seperti mentari yang rela tenggelam demi bulan yang tak pernah bisa ia dekap. Selesai. Wow, luar biasa. Mas Dhani SBR asli. Semakin kesini tuh kayak apa ya? Kayak masuk ke dalam kisahnya ya. Jadi emang agak unik ya. Kenapa? Karena saya setiap membawakan warung kopi Bang Doni, saya berasa jadi Doni tuh. Saya berasa jadi Doni, dan kebetulan juga di sini ada tim kita ya yang bodinya sama kayak Gembul. Jadi gitu. Jadi itu tuh karena hebatnya Dhani SBR sehingga ngebawa saya masuk ke dalam kisah itu. Dan dalam kisah ini luar biasa sekali. Diawali dengan keisengan Bonis yang selin banget. Si Bonis ya pakai ngirim-ngirim lagi, ngapain gitu. Udah gitu ini
pasti fansnya Nani patah hati di sini nih. Tapi tenang aja, itu hanya ritual apa ya? Untuk mengelabui si makhluk gaib itu. Di situ pun Doni tidak mengucapkan ijab kabul. Jadi pernikahan itu hanya ritual pernikahan bohong-bohongan, yang mana memang ada saksi, memang ada wali, memang ada semuanya ada penghulu, tapi itu hanya untuk mengelabui makhluk gaib itu. Dan memang yang salah satu paling berat, mungkin Doni di situnya nggak terlalu berat. Yang paling berat tantangannya adalah ketika harus satu kamar dengan Ivo di malam pengantin itu, yaitu hebatnya Doni. Jadi Doni itu jiwa menolong banget ya. Dia harus apapun. Sebenarnya dia nggak tega kan, nggak mau. Intinya Doni nggak mau lah ya. Tapi karena memang dia melihat kondisinya dan dia pernah merasa ditolong Ivo, ya akhirnya dia menolong Ivo. Dan pastinya makin penasaran nih. Ini bisa bocor kan ya? Yang jelas di situ ada Ivo, ada Gembul, ada Rizal. Kalau sampai Nani atau Mak Juber tahu, ya pasti ketiga orang ini yang. Tapi mudah-mudahan nggak sampai bocor lah ya. Ataukah Doni antara akan ngomong, bercerita, berani apa enggak ya kita nggak tahu nih. Makin seru pasti dibuat next episode Warung Kopi Bang Doni. Dan terima kasih Mas Dani SBR. Jangan lama-lama ya untuk Mas Dani SBR untuk kisah Warung Kopi Bang Doni ini, karena benar-benar saya kayak terhanyut di dalamnya, dan pasti teman-teman juga pastinya ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, di-share dong, boleh ya. Link videonya ke teman-temannya yang lain, ke saudara-saudaranya, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang kisahnya itu adalah kisah nyata, kisah nyata ini bisa diangkat dari pengalaman diri sendiri pribadi, bisa dari lingkungan sekitar, atau bisa dari keluarga. Silakan apabila mungkin berkenan dibawakan, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.